Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Rahmadayoni dengan NPM 216910566 dari kelas 2F. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi Gerakan Pramuka. Pertama, apa itu struktur organisasi Gerakan Pramuka? Struktur organisasi Gerakan Pramuka merupakan suatu kerangka yang berupa bagan atau skema yang menggambarkan tingkatan organisasi Gerakan Pramuka, mulai dari bawah sampai dengan yang di atas, beserta dengan mekanisme kerjanya. Berikutnya yaitu apa tujuannya? Tujuannya yaitu dengan struktur organisasi Gerakan Pramuka, maka mekanisme kerja organisasi Gerakan Pramuka ini dapat lebih terarah dan sistematis, sehingga mendukung tercapainya Gerakan Pramuka. Berikutnya yaitu manfaat struktur organisasi pramuka, yaitu pertama dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan roda organisasi. Kedua dapat dijadikan acuan di dalam menjalankan tugas dan kewenangan pengurus organisasi. Yang ketiga yaitu sebagai acuan di dalam menjalankan kerjasama dengan organisasi di atasnya atau di bawahnya. Selanjutnya, struktur organisasi Gerakan Pramuka ini diatur dalam Keputusan Kuartir Gerakan Nasional Pramuka nomor 220 tahun 2007 tentang petunjuk penyelenggaraan pokok-pokok organisasi Gerakan Pramuka. Baiklah, berikutnya saya akan menunjukkan struktur organisasi Gerakan Pramuka seperti yang ada di samping ini. Lalu, saya akan menjelaskan tentang bagan-bagan dari struktur organisasi Gerakan Pramuka. Pertama, yaitu ada majelis pembimbing yang meminta bantuan dan bantuan moral, organisatoris, materi, dan finansial untuk kuartir, gugus depan, dan unit karya pramuka. Majelis pembinaan di tingkat nasional, daerah, cabang, ranting, gugus depan, dan saka. Majelis pembimbing dibagi menjadi beberapa tingkat, yaitu pertama di tingkat nasional atau Mabinas oleh Presiden Republik Indonesia, di tingkat daerah atau Mabida oleh Gubernur, di tingkat cabang atau Madicap oleh Bupati atau Wali Kota, di tingkat ranting atau Mabiran oleh Camat. Sementara di tingkat gugus depan atau Mabigus dipilih dari anggota Mabigus yang ada, dan di tingkat saka atau mabisaka dijabat oleh para penjabat di lembaga atau lembaga terkait. Yang kedua yaitu ada Badan Pemeriksa Keuangan BPK, yaitu badan independen yang membentuk musyawarah Gerakan Pramuka yang bertanggung jawab kepada musyawarah Gerakan Pramuka. Yang ketiga yaitu Kuartir dan Koordinator Gudep, yang merupakan perangkat dan peran kerja untuk mencapai tujuan Gerakan Pramuka. Kuartir, pengaturan di tingkat yaitu pertama ada nasional yang disebut Kuartir Nasional atau Kuarnas, yang ditetapkan di dalam Musyawarah Nasional atau Munas dengan masa bakti 5 tahun. Yang kedua ada daerah yang disebut Kuartir Daerah atau Kuarda, ditetapkan dalam Musyawarah Daerah atau Musda dengan masa bakti 5 tahun. Yang ketiga yaitu ada cabang yang disebut Kuartir Cabang atau Kuarcap, ditetapkan dalam cabang musyawarah atau mucap dengan masa bakti 5 tahun. Yang berikutnya ada ranting yang disebut Kuartir Ranting atau Kuaran, yang ditetapkan dalam musyawarah ranting atau musran dengan masa bakti 3 tahun. Yang berikutnya gugus depan yang ada di satu wilayah, kelurahan atau desa dikoordinasikan oleh koordinator gudep atau korgudep yang ditetapkan dalam musyawarah ranting atau musran dengan masa bakti 3 tahun. Yang keempat yaitu gugus depan atau gudep, yaitu pangkalan peserta didik yang merupakan wadah pendidikan dalam organisasi Gerakan Pramuka. Yang kelima yaitu ada Satuan Karya Pramuka atau SAKA, yang merupakan wadah kegiatan kepramukaan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan peserta didik dalam pemahaman tertentu serta melakukan kegiatan nyata sebagai pengabdian bagi masyarakat yang sesuai dengan aspirasi pemuda Indonesia. Yang keenam yaitu ada Badan Kelengkapan Kuartir, yang merupakan badan-badan yang memiliki tugas membantu kuartir. Badan Kelengkapan Kuartir yaitu pertama ada Dewan Kehormatan, kedua lembaga
pendidikan kader gerakan pramuka yang terdiri atas Lemdikanas, Lemdikada, dan Lemdikacap di tingkat cabang. Yang ketiga itu ada Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pendega yang disebut dengan Dewan Kerja yang terdiri atas DKN Dewan Kerja Nasional, DKD Dewan Kerja Daerah, DKC Dewan Kerja Cabang, dan DKR Dewan Kerja di Ranting. Yang keempat yaitu ada Pimpinan Satuan Karya Pramuka atau SAKA. Yang kelima ada Pembantu Andalan, yang keenam Badan Usaha Kuartir, ketujuh Satuan Kegiatan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi lokal dan interaksi situasional, staf kuartir. Yang ketujuh, Pramuka Utama merupakan gerakan pramuka yaitu dikepalai oleh negara Republik Indonesia, yaitu Presiden. Yang kedelapan, ada Musyawarah Kuartir yang merupakan lembaga di lingkungan gerakan pramuka yang bersidang pada akhir masa bakti kuartir atau gugus depan, serta memegang kekuasaan tertinggi dalam kuartir atau gugus depan. Musyawarah ini terdiri atas A. Musyawarah Nasional yang diadakan sekali dalam waktu 5 tahun. Peserta Munas terdiri atas utusan atau wakil Kuarnas, Mabinas, Kuarda, dan Mabida. Yang kedua yaitu ada musyawarah daerah yang diadakan sekali dalam 5 tahun. Peserta musda yaitu terdiri atas utusan atau wakil Kuarda, Mabida, Kuarcap, dan Mabicap. Yang ketiga yaitu ada musyawarah cabang yang diadakan sekali dalam waktu 5 tahun, yaitu yang terdiri dari utusan atau wakil Kuarcap, Mabicap, Kuaran, dan Mabiran. Yang keempat yaitu ada musyawarah ranting yang diadakan sekali dalam waktu 5 tahun. Peserta musran terdiri dari utusan atau wakil Kuaran, Mabiran, Kordugep, Mabi, Desa, Gudap, dan Mabikus. Yang kelima yaitu ada musyawarah gugus depan yang diadakan dalam waktu 5 tahun sekali. Pesertanya yaitu terdiri atas wakil Gudap dan Mabikus. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang dan salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.